Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, kali ini dalam segmen baru, Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya. Namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran, yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu, maksud, dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Pada episode sebelumnya, kita sudah mulai membahas beberapa ujian kehidupan yang dihadapi Nabi Nuh alias Noah dalam menjalankan tugasnya, dan apa yang berusaha dicapainya ketika berusaha meyakinkan umatnya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Nuh tersebut berdasarkan ayat-ayat selanjutnya. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu Ririn, mari kita lanjutkan pembahasan Nuh ke surat berikutnya, Bu. Surat Hud. Oke, langsung aja to the point. Sip lah. Dalam surat Hud ini ada 25 ayat, Bu, yang berhubungan dengan Nabi Nuh atau Noah. Dan 17 diantaranya termasuk kelompok 3, berupa usaha atau argumentasi Nuh untuk meyakinkan umatnya, kelompok 4 berupa bantahan dari umat Nuh, dan kelompok 5 berupa doa atau keluhan Nuh kepada Yang Maha Esa. Banyak juga ya. Iya, Bu. Tapi jangan khawatir, saya nggak akan minta Ibu untuk membahas satu persatu. Karena saya juga udah bisa lihat, bermodalkan pembahasan kita episode-episode sebelumnya, bahwa sebagian arti tersirat dari ayat-ayat ini masih sama aja dengan sebelumnya. Oh ya? Iya, Bu. Misalnya surat Hud ayat 25-39 ini, Bu. Ini kan secara urutan masih sama dengan sebelumnya, bahwa Nuh sedang berusaha membuka pintu hati umatnya dengan menggunakan berbagai macam argumentasi dan ajakan. Iya. Oleh karena itu, kita hanya akan membahas hal-hal yang baru aja, Bu, yang beda, yang belum kita bahas dalam episode-episode sebelumnya. Oke. Pertama, dalam rangkaian surat Hud ini, Nuh kembali membawa istilah azab. Kalau ini kan udah kita bahas di KRM 2, Bu, bahwa tindakan penuhanan terhadap buatan Allah, bukan Allah itu sendiri, hanya akan melahirkan ujian dan hukuman. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Terus? Kemudian di ayat selanjutnya, sang umat membantah argumentasi Nuh dan menekankan bahwa sang nabi hanyalah manusia biasa dan pengikutnya bodoh, hina, langsung percaya aja, dan seterusnya. Ini juga udah kita bahas sebelumnya. Iya. Nah, hal baru yang saya temukan adalah ayat selanjutnya, Bu. Apa tuh? Pertama, kelihatannya saat itu pun Nuh sudah dibekali ilmu bahwa ada orang-orang dari umatnya yang mau diapain juga gak bakalan berubah, Bu. Gak bakal terbuka pintu hatinya. Seperti yang tercantum dalam ayat 28, 34, dan 36 sebagai berikut, Bu. Iya. Kalau di ayat 28 ini sekaligus menyinggung bahwa memaksakan kehendak itu bukanlah cara kerja sang nabi. Sedangkan ayat 34 lebih menekankan bahwa kehendak Allah itu tidak bisa diubah. Kemudian di ayat 36 ini isinya berupa wahyu. Ada semacam usaha untuk menghibur Nuh supaya nggak bersedih hati walaupun gagal. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, apa maksudnya itu? Di saat yang bersamaan Nuh berusaha meyakinkan orang lain, tetapi sekaligus juga mengucapkan bahwa ada orang-orang yang nggak akan mau yakin, nggak akan berubah, nggak peduli apapun usaha yang dilakukannya. Terus dia dihibur supaya nggak terlalu kecewa begitu kejadian beneran. Saya agak susah memahaminya, Bu. Ini kan kontradiktif. Kalau emang ada orang yang nggak bisa berubah, untuk apa berusaha diubah? Terus kalau memang udah tahu kenyataan tersebut, untuk apa dihibur sang nabi? Apakah ada arti tersiratnya, Bu? Oh, iya. Ada beberapa yang saya tahu mengenai kenyataan yang membingungkan ini. Pertama, bekerja jadi bawahan keempat Muhammad itu, terutama Khidir, pusing banget. Kenapa kamu tanya? Karena mereka nggak pernah menjelaskan dengan detail
semua perintah mereka, alasan dibaliknya, dan apa tujuan yang perlu dicapai. Masing-masing perintah bisa memiliki banyak arti, alasannya seringkali nggak jelas, dan tujuannya juga ambigu. Pokoknya puyeng deh. Nah, hal yang serupa sebenarnya juga terjadi kepada Nuh kala itu. Kalau dilihat dari perspektif kita sekarang, kan udah jelas tuh segala macam tujuan dan gimana akhir dari cerita Nuh tersebut. Bener nggak? Ya, sebagian Bu yang tersurat. Yang tersirat belum tentu ngerti juga saya. Hah, diplomatis banget sih kamu. Ya, pokoknya sekarang jauh lebih jelas lah dibandingkan zaman dulu. Kenyataannya adalah kondisi Nuh kala itu jauh berbeda dari pemikiran kita sekarang. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi, kapan, apa tujuannya, dan segala macam detail-detailnya. Yang Nuh tahu cuma apa yang diperintahkan kepadanya, titik. Dengan kata lain, sebagai seorang nabi pun kala itu, Nuh ibarat seorang manusia buta yang meraba-raba di dalam kegelapan. Gak ngerti juga ujungnya di mana, pangkalnya di mana. Berat banget lah pokoknya pekerjaannya. Oh, saya tahu Bu alasannya kenapa begitu. Karena sebagai nabi, beliau juga diuji kan Bu, supaya naik tingkat keikhlasannya. Iya, tepat sekali. Terus kontradiksi di ayat ini apa artinya Bu? Artinya begini, meskipun udah bisa ngomong bahwa ada manusia yang gak akan berubah, Nuh sendiri belum tahu siapa mereka yang termasuk golongan tersebut dan siapa yang bukan. Dengan kata lain, sang nabi sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri sekaligus pengikutnya, supaya tetap tabah, supaya tetap teguh. Dia sedang berusaha mengaplikasikan ilmu yang sudah didengarnya, diterimanya, tetapi belum dipraktekannya. Oh gitu. Oke, masuk akal. Pokoknya kamu harus ingat, segala macam urusan dengan keempat Muhammad itu sangat membingungkan deh. Jadi siapapun juga, mau nabi kek, mau wali kek, mau rasul kek, mau malaikat tanda kutip kek, atau siluman kek, pasti mereka harus berpikir berulang-ulang untuk menebak apa yang keempat Muhammad inginkan sebenarnya. Ini harus dipahami. Oke Bu. Nah, itu arti tersirat yang pertama. Kedua, salah satu cara berpikir yang sering digunakan dalam ilmu kebaikan di zaman kebaikan adalah lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Kuantitas daripada kualitas? Iya. Rasul itu selalu ditekankan oleh manajer mereka, salah satu dari keempat Muhammad, untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Harus berdakwah ke semua tempat. Semakin banyak pengikut semakin bagus. Kalau kamu menang semakin bagus. Ngerti kamu konsekuensinya? Berbeda dengan ilmu kebenaran lewat malaikat muqarrabin ini yang lebih mengutamakan kualitas? Iya. Salah satu perbedaan utamanya antara kebaikan dan kebenaran emang itu. Tetapi yang saya tanyakan adalah apa coba konsekuensi terhadap perilaku dari Nuh? Prinsip yang tadi itu kuantitas lebih daripada kualitas. Oh, maksud Ibu Khidir menyuruh Nuh untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Harus berdakwah ke semua orang. Tetapi juga sekaligus bilang bahwa ada sebagian dari umatnya yang memang gak bakalan berubah. Tetapi juga gak bilang yang manakah yang mereka itu yang gak bakal berubah ya Bu. Makanya Nabi Nuh bingung setengah mati dan harus terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri dan pengikutnya seperti itu ya Bu? Tepat sekali. Waduh, berat banget ya Bu ujian buat para nabi dan rasul ya. Banget. Stres berkelanjutan saya kalau disuruh kayak gitu. Iya. Tetapi itu di zaman kebaikan yang lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas memang. Kalau di zaman kebenaran ini beda. Karena perspektif yang digunakan adalah perspektif yang maha kuasa. Bukan perspektif Ifrit, bukan perspektif Khidir, bukan perspektif Adam, bukan juga perspektif Eva, atau bahkan Jibril. Kalau zaman dulu itu, agama atau ajaran apapun yang mereka buat itu dianggap sukses
kalau ada banyak manusia yang mau jadi pengikutnya. Jika banyak manusia yang mau masuk ke agama barunya. Makanya dari dulu itu yang namanya berdakwah dan segala macam usaha untuk mengubah orang supaya mau masuk ke agama mereka selalu ditekankan. Manusia selalu diiming-imingi berbagai macam imbalan di surga jika mau melakukan usaha ini dan usaha itu. Kalau sekarang di zaman kebenaran sebaliknya justru. Kalau sekarang satu orang manusia yang bisa lulus ujian kehidupan dengan nilai keikhlasan yang tinggi itu lebih berharga daripada 1 juta manusia lain yang gak sampai nilai tersebut, yang gak lulus ujian kehidupan di mata Allah. Wah, seriusan Bu? Segitu kontrasnya? Iya, seriusan. Makanya di zaman kebenaran ini, sebagai individu manusia, kamu gak perlu mencari pengikut untuk membuktikan bahwa pemikiran kamu benar. Kamu gak perlu mencari validasi dari orang lain, siapapun itu, untuk menunjukkan kemurnian niat kamu dalam berbuat apapun. Sebab Allah itu maha segala. Allah tahu segala keterbatasan kamu. Allah tahu segala hal tentang kamu, meskipun tidak ada manusia lain yang tahu. Itulah sebabnya satu-satunya yang perlu kamu lakukan di zaman kebenaran ini adalah meningkatkan keimanan kamu setinggi-tingginya dengan lulus ujian kehidupan yang muncul di hadapanmu. Bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya, bukan mencari orang-orang yang setuju dengan kamu sebanyak-banyaknya. Gak bakalan ada artinya semua itu di zaman kebenaran. Meskipun kamu dihormati dan disembah puluhan juta orang, dipuja-puja sebagai penolong dan sebagainya, tetapi jika kamu di hadapan Allah nilaimu gak sampai 7,5, tetap aja kamu gak dianggap lulus, tetap aja kamu dianggap rendah. Wih, jadi ini artinya ketika kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas ya Bu? Iya, itu arti konkretnya. Oh, ini masih berhubungan dengan pembagian kubu kemarin berarti ya Bu? Antara yang beriman dengan yang kafir. Dan kesalahan parameter hati yang terbuka itu seperti apa? Yang kita bahas di episode sebelumnya. Rupanya karena memang cara berpikirnya lebih memikirkan kuantitas daripada kualitas. Iya, betul sekali. Kafir itu di zaman kebaikan definisinya adalah manusia-manusia yang menolak untuk mengikuti agama yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul yang baru. Atau kalau di zaman modern berarti yang berbeda agama dengan kita. Sedangkan yang beriman sebaliknya. Nah, di zaman kebenaran pengertian ini harus diluruskan. Orang kafir yang sesungguhnya adalah mereka yang bertuhankan buatan Allah, bukan yang Maha Esa itu sendiri. Orang kafir adalah mereka yang setelah diuji lewat ujian kehidupan gak lulus, sehingga lebih mengutamakan dorongan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji mereka. Gak peduli agama apa yang mereka pilih dan peluk saat itu atau kapan juga. Sebaliknya, orang beriman adalah mereka yang mampu melepaskan nafsu mereka ketika hak-hak prerogatif tersebut berusaha diambil kembali oleh Allah. Melalui ujian kehidupan, gak peduli mereka lahir di mana, dibesarkan dalam budaya apapun, dan memilih untuk memeluk keyakinan yang manapun. Mengapa begitu kamu tanya? Ya karena Allah maha mengetahui lah segala hal tentang setiap individu manusia. Allah tahu tentang kodrat dan iradat kamu. Allah tahu mana hal yang bisa kamu ubah tetapi kamu abaikan. Dan Allah juga tahu mana hal yang gak bakal bisa kamu ubah, bahkan sampai bumi pun hancur. Tahu Allah kapan kamu pakai fitrah dan kapan kamu pakai nafsu dalam setiap tindakan kamu. Ngerti sampai sini? Iya Bu, masih nyambung sebenarnya dengan pembahasan kita sebelumnya ya. Bahwa musuh manusia yang sebenarnya adalah nafsu yang ada di dalam diri ini, bukan orang lain. Musuh kita itu internal, bukan eksternal. Jadi orang yang beriman sebenarnya adalah mereka yang bisa menang lawan nafsu ini kan Bu ya. Sementara orang yang kafir adalah mereka yang dikendalikan oleh nafsu. Mereka yang kalah dari nafsu. Mereka yang tidak mau melepaskan hak-hak prerogatif Allah. Tepat sekali.
Ini prinsip hidup yang harus kamu pegang kuat-kuat. Jangan sampai kamu tergoda nafsu rasa aku dan suci sehingga mengkafir-kafirkan orang lain. Celaka berat. Kalau kamu melakukan hal itu, sebenarnya kamu sedang menutup pintu bagi kamu sendiri untuk bisa naik kelas dalam sekolah kehidupan. Kamu pasti jadi manusia zalim dan otomatis menjadi bahan ujian bagi manusia lain yang beriman justru. Atau bahan hukuman untuk sesama manusia zalim lainnya. Ah iya, seperti yang udah Ibu bahas dalam seri-seri sebelumnya ya. Menghabiskan waktu hidupnya dengan menumpuk hukuman bagi dirinya sendiri kan Bu ya. Yang pasti akan harus dibayar meskipun harus dilahirkan kembali terlebih dahulu. Iya, tepat sekali. Berarti kita semua itu orang kafir dong Bu ya. Kita baru bisa mengklaim bahwa diri kita beriman jika kita udah terbukti lulus ujian kehidupan. Gitu kan Bu? Iya, bisa dibilang begitu. Dalam kehidupan ini, kita harus maju selangkah demi selangkah untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia yang beriman di hadapan Allah. Bukan sekedar ngomong doang terus segala urusan beres. Dan satu lagi, setiap orang punya kombinasi ujian kehidupan yang udah lulus dan yang belum lulus berbeda-beda. Maksudnya Bu? Artinya ada orang yang berumur 30 tahun tapi udah lulus ujian yang dilewatkan melalui anaknya. Tetapi ada juga orang yang berumur 80 tahun tapi justru belum lulus ujian yang itu. Ada orang yang udah lulus ujian lewat teman, istri dan anak tapi belum lulus ujian yang dilewatkan melalui bosnya. Tapi ada juga orang yang udah lulus ujian lewat bos, istri dan temannya tapi belum lulus juga ujian lewat anaknya justru. Oh ngerti Bu. Jadi level keimanan itu satu gak bisa dilihat sekedar dari penampilan luar, dan dua gak sesederhana yang dibayangkan. Tetapi lebih rumit lagi karena setiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Orang yang sama bisa lulus di satu ujian tapi belum tentu lulus di sisi yang lain ya Bu. Iya, begitulah. Oke Bu, ngerti sampai sini. Kalau gitu kita lanjutkan ke poin berikutnya ya Bu. Iya, lanjutkan. Poin kedua dari rangkaian ayat di surat Hud ini adalah bahwa penentang Nuh itu meminta dirinya untuk mengusir pengikutnya Bu. Alasannya mungkin sebagai syarat bagi mereka untuk mau menjadi pengikut Nuh. Ini nggak disebut secara eksplisit sebenarnya, tapi logikanya sih gitu Bu. Dengan kata lain, inti dari poin kedua ini adalah serangkaian argumentasi yang diberikan oleh Nuh kepada penentangnya mengapa permintaan mereka itu tidak bisa dikabulkan oleh sang nabi. Jadi menurut saya ini adalah ayat yang bisa mengindikasikan kualitas keimanan Nuh Bu. Bener nggak? Ya, bisa dibilang begitu. Oke Bu. Pertanyaannya adalah, adakah arti tersirat yang mungkin terlewatkan selain yang bisa dilihat secara tersurat dari rangkaian ayat ini Bu? Emangnya apa aja arti tersurat yang udah bisa kamu tangkap dari sini? Oh, ada beberapa Bu. Argumentasi Nuh yang bisa saya tangkap. Satu, bahwa Nuh nggak dibayar oleh mereka, jadi mereka nggak berhak nyuruh-nyuruh dia. Dua, Nuh menganggap mereka bodoh jika beranggapan Nuh akan menuruti permintaan mereka begitu aja. Tiga, Allah akan menghukum Nuh jika ia mengusir pengikutnya. Empat, Nuh menegaskan bahwa pengikutnya itu mau percaya dengan ajarannya tanpa membutuhkan iming-iming gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan dengan penuh kesadaran tahu bahwa Nuh sendiri bukan orang yang tahu urusan gaib. Pengikutnya juga tahu bahwa Nuh itu bukanlah malaikat. Intinya adalah bahwa Nuh gak memiliki kesombongan untuk merasa berhak menghakimi kualitas dari pengikut-pengikutnya. Hanya Allah yang berhak. Kemudian penentangnya meminta azabnya tersebut diwujudkan saja. Terus Nuh bilang yang berhak menentukan itu hanyalah Allah. Terus dilanjutkan ayat yang udah kita bahas tadi, yang tentang orang yang gak bakal berubah. Baru deh penentangnya menuduh Nuh hanya mengarang aja nasihatnya. Yang kemudian ditanggapi oleh Nuh bahwa jika memang benar begitu, maka dosanya pun akan dia tanggung sendiri. Oleh karena itu penentangnya gak perlu khawatir. Terakhir, ketika Nuh sedang membangun bahtaranya itu, penentangnya dan Nuh saling mengejek. Kurang lebih begitu Bu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah arti tersiratnya? Ada.
Dalam rangkaian cerita dan kondisi semacam ini sangatlah mudah bagi kita untuk langsung membagi kubu. Protagonis melawan antagonis. Ini udah kita bahas ya sebelumnya. Iya, Bu. Kita semua jangan sampai lupa bahwa masing-masing individu manusia sebenarnya sedang diuji. Mampukah melawan kecenderungan nafsunya sendiri? Tepat sekali. Di samping itu, sangat mudah juga bagi kita untuk melihat bahwa ketika air bah itu akhirnya benar-benar terjadi, hal ini merupakan sebuah hukuman bagi orang-orang yang menentang Nuh, sebagai ganjaran terhadap kekurang ajaran mereka terhadap Nuh dan pengikutnya. Bener gak? Iya, Bu. Logikanya begitu, Bu. Kasarnya rasain loh, lagian dari kemarin dibilangin gak percaya. Kenapa, Bu? Emang salah ya? Ya iyalah. Kalau kamu berpikiran begitu, berarti kamu gagal justru dalam ujian berikutnya. Masih fokus ke objek, bukan kembali ke subjek. Ujian berikutnya? Iya. Dalam kehidupan nyata, ujian kehidupan itu datangnya gak satu persatu. Seringkali justru beruntun dalam waktu yang berdekatan. Atau muncul beberapa kali dalam satu objek yang sama, yang dijadikan lewatan ujiannya. Bisa dijelaskan lebih detail, Bu? Oke. Mari kita lihat dari perspektif Nuh dan pengikutnya. Ketika mereka masih berdakwah, kan mereka diuji dengan kesulitan, karena banyak yang gak mau percaya. Iya. Dalam proses ini, mereka harus melepaskan nafsu rasa aku dan nafsu rasa minta puji. Oh iya, dengan dihina mereka sebenarnya diberikan kesempatan melepaskan nafsu rasa minta puji ya, Bu? Ya. Sedangkan nafsu rasa aku mereka diambil dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka gak bisa mengubah orang lain, bahwa mereka gak memiliki daya apa-apa untuk bisa memaksa atau menolong orang lain. Wih, ini toh maksudnya ketika Ibu bilang bahwa tindakan yang didasari nafsu oleh orang lain otomatis menjadi ujian bagi diri kita ya? Ya, begitulah. Nah, ini baru tahap 1 dari ujiannya. Baru tahap pertama? Iya. Tahap keduanya muncul setelah air bahnya benar-benar kejadian. Kalau Nuh dan pengikutnya meyakini bahwa hukuman tersebut diberikan kepada penentang mereka semata-mata karena mereka menolak ajakan untuk setuju, maka mereka berhasil masuk ke dalam jebakan nafsu rasa suci. Hah? Masa, Bu? Iya. Kalau seiring dengan waktu mereka gak mampu membersihkan perasaan semacam itu, mereka akan berkeyakinan bahwa Yang Maha Kuasa selalu berada di belakang mereka. Mereka akan merasa bahwa perbuatan mereka setelah itu, gak peduli apa bentuknya, pasti benar semua, pasti diridhoi Allah selalu, padahal enggak. Waduh. Oh, ini yang Ibu maksud kemarin ketika pengikut-pengikut Nuh ini sebenarnya masih terus diuji bahkan setelah air bah itu ya. Cuman kali ini diuji dengan kesenangan. Iya. Makanya dalam kehidupan ini kamu harus selalu sadar, Arli, bahwa musuh kamu yang sebenarnya ada di dalam diri kamu sendiri, nafsu kamu sendiri. Kalau kamu mengambil sikap yang berlawanan dari orang yang salah menurut kamu, belum tentu kamu sendiri udah benar di hadapan Allah. Kalau mereka kemudian mendapatkan hukuman, belum tentu kamu udah pasti benar juga di hadapan Allah. Bisa jadi hukuman kamu sedang menunggu aja di masa depan, belum muncul aja sekarang. Jangan lupa, ujian untuk melawan diri kamu sendiri, nafsu kamu sendiri, masih terus berlanjut. Iya. Ini balik lagi ke ilmu yang di episode sebelumnya ya, Bu? Iya. Kalau gitu gimana caranya dong, Bu? Apa yang harus saya tekankan ke diri saya sendiri ketika melihat kasarnya musuh saya itu dihukum oleh Allah? Ya kamu harus lebih tekankan untuk bersyukur karena kamu gak dibikin seperti itu oleh Yang Maha Kuasa. Berdoalah agar kamu terhindar dari kesalahan yang sama. Kamu harus sadar bahwa dalam situasi yang sama persis dengan orang itu, belum tentu kamu pun bisa menghadapi ujian kehidupan mereka dengan lebih baik. Dengan kata lain memperbesar empati juga bisa jadi salah satu solusinya ya, Bu? Ya, kalau kamu bisa ngerti di titik mana mereka melakukan kesalahan, di titik mana mereka berhasil ditipu oleh nafsu,
Maka kalau kamu menghadapi masalah yang sama, ujian yang sama, peluang kamu untuk lulus menjadi lebih tinggi. Begitu rupanya. Pertentangan, perselisihan, dan berbagai bentuk perbedaan itu gak bisa dihindari. Itu udah dibuat ada dari sananya, dan dibuat bakalan terus ada oleh Yang Maha Kuasa. Itu adalah ujian darinya. Makanya kamu jangan sampai tertipu oleh nafsu dan menggunakan hak-hak prerogatif milik Allah dan menjadikan semua itu sebagai bahan untuk berantem aja, bahan untuk ngegedein nafsu kamu aja, merasa paling benar, paling suci, paling mulia, dan seterusnya. Kalau gitu sih, dalam kehidupan ini kamu cuma berjalan mundur. Oke, Bu. Ngerti sampai sini. Saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Poin berikutnya itu masalah anaknya Nuh, Bu. Kenapa emangnya? Nah, ini ada dua sumber yang berbeda. Kalau dalam Islam, Kanaan itu adalah salah satu dari anak Nuh yang akhirnya memilih untuk menentang ajakan Nuh ketika air bah itu datang. Tapi kalau dari Yudaism, Kanaan itu adalah cucunya Nuh justru yang urusannya beda lagi, ujiannya beda lagi. Nah, ini yang saya sebutkan di awal pembahasan mengenai Nuh ini, Bu, bahwa di Islam cerita tentang Nuh itu justru paling banyak sebelum air bah. Sementara di Yudaism itu justru ceritanya baru dimulai setelah air bah. Coba lihat mana ayatnya. Ini, Bu. Baik Islam maupun Yudaism sepakat bahwa nama anak-anaknya yang selamat itu adalah Sam, Ham, sama Yafits. Sam, Ham, sama Yafits. Tetapi mengenai Kanaan ini bisa beda banget, Bu. Ya, gak penting lah dibahas. Saya juga gak tahu yang benar gimana. Yang penting arti tersirat dari ayat ini udah jelas bahwa kedudukan di hadapan Allah itu gak ada hubungannya dengan hubungan darah. Gak ada hubungannya dengan keluarga jasmani, keluarga berdasarkan keturunan, biologis. Setiap orang dihitung sendiri-sendiri kualitas keimanannya. Gak ada namanya anak bisa mendongkrak orang tuanya dan sebaliknya. Jangan lupa, anak kamu sekarang pada kehidupan berikutnya bisa jadi nenek moyangmu justru. Dan begitu juga sebaliknya. Musuh kamu dalam kehidupan kali ini bisa jadi justru jadi orang tua kamu di kehidupan setelahnya. Waduh, seriusan, Bu? Iyalah, karena Allah Maha Adil. Kalau kamu sekarang berbuat zalim terhadap kaum minoritas, ya Allah sih gampang banget ngebalesnya. Ya kamu tinggal dibikin aja supaya dalam kehidupan berikutnya lahir jadi kalangan minoritas tersebut. Beres. Ini bukan masalah ingin menghukum atau apapun, cuma masalah keadilan aja. Apa yang kamu lakukan ke orang lain, cepat atau lambat juga akan kamu rasain sendiri. Titik. Sampai pada akhirnya kamu mengerti. Sampai pada akhirnya kamu bisa mengendalikan nafsu kamu sendiri, sehingga gak melakukan hal itu lagi. Iya. Makanya masalah hubungan keluarga itu gak ngepek sama sekali kalau urusan di hadapan Allah. Cuma sementara, cuma sebatas jasmani aja. Sebatas bahan ujian kita dalam kehidupan ini aja, kalau dilihat dari perspektif Yang Maha Kuasa. Kalau kamu sebagai orang tua menindas anakmu karena dikendalikan nafsu, ya suatu saat nanti kamu akan dilahirkan oleh orang tua yang menindas kamu karena dikendalikan nafsu juga. Makanya kalau mau lepas dari siklus ini, selalu gunakanlah fitrah dalam menghadapi siapapun juga. Mau temen kek, mau anak kek, mau suami kek, mau istri kek, mau orang tua kek, siapa aja deh. Semua perbuatan kamu bakal kembali. Pasti cuma masalah waktu. Tapi kalau mereka yang pakai nafsu gimana, Bu? Saya gimana dong bereaksinya? Ya itulah. Sadarilah selalu bahwa siapapun itu mereka cuma lewatan ujian dari Yang Maha Penyayang untuk membantu kamu melepaskan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur kamu pakai. Sama kayak kasus Nuh ini. Anaknya yang menentangnya itu kan juga ujian bagi sang nabi. Mampukah sang nabi tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah, meskipun itu anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri? Kalau dia masih KKN, ya berarti masih belum bisa melepaskan nafsu rasa aku terhadap anaknya tersebut. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Hah? Iya.
Keempat anaknya Nuh kan juga diuji melalui ayahnya. Apakah mereka memilih mendukung atau menentang? Kalau mendukung, apa alasannya? Apakah niatnya udah cukup murni di mata Allah? Kalau menentang, apa alasannya? Terus tindakan penentangannya itu karena fitrah atau karena nafsu? Itu kan kita nggak tahu detailnya. Allah yang tahu. Iya. Kan belum tentu juga menentang itu rendah nilainya di depan Allah ya, dan mendukung itu juga belum tentu pasti tinggi kalau niatnya belum murni. Baru ingat saya, Bu. Makanya di 2 ayat ini ditekankan bahwa Nuh jangan meminta sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya ya, Bu. Karena Nuh nggak tahu, jangan-jangan memang lebih bermanfaat bagi anaknya tersebut jika ia mati sekarang daripada nanti. Tepat sekali. Sesuatu yang baik dan menyenangkan pada saat sekarang, menyenangkan sekarang secara jasmani, belum tentu bermanfaat dalam jangka panjang, belum tentu bermanfaat secara rohani. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang buruk dan menyedihkan sekarang secara jasmani, belum tentu mudarat dalam jangka panjang secara rohani. Yang bisa kita lakukan hanyalah selalu berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa, titik. Detailnya bisa kita pikirin sendiri, gimana bisa menanggulangi kekecewaan ataupun kegembiraan tersebut agar kita nggak tenggelam di dalamnya. Atau lebih tepatnya bisa kita konsultasikan ke malaikat muqarrabin kita masing-masing. Oke, Bu. Saya ngerti sampai sini dan waktunya udah habis, Bu. Boleh saya tutup sekarang? Ya, silakan. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Ririn. Sama-sama, Arli. Begitulah pemirsa, episode ayat tersirat kisah Rasul manusia kali ini masih bersambung lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis aja di komentar di bawah ini. Atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.